Good morning, class. How are you today? Yeah, I hope all of you spirit. Yeah. Nah, we will continue our lesson. Yeah. Before we continue our lesson, it's better. Yeah. We pray together. Let's pray together. For giving us gift to be able to study. Please help us to focus on our class today. Please keep us from all distractions so that we will make the best use of time that is available to us. Bring us insight to understand what we are studying and help us to remember and find it when the time comes. Amen. Okay, now we will study about application ledger. Nah, what is application ledgers? Okay, we will study ya about application ledger. Nah, application ledger berarti surat lamaran kerja yang dikirim pelamar kerja kepada perusahaan atau tempat yang membutuhkan lowongan tersebut. Tujuan menulis application ledger ini adalah untuk mendapatkan kesempatan bekerja atau interview. Maka dari itu, untuk mendapatkan panggilan interview, perhatikan hal-hal yang diperlukan dalam menulis surat. Nah, dalam menulis surat ini, cara menulis surat lamaran kerja yakni harus ditulis dengan baik untuk menarik perhatian dan minat. Agar orang yang berwenang merekomendasikan kamu, jelas kamu memenuhi syarat dari posisi yang dibutuhkan. Ya kan? Oke, di struktur job application ledger. Nah, di dalam sebuah surat lamaran kerja ada strukturnya. Nah, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Berikut akan saya buat berbentuk poin per poin dan mari disimak ya. Oke, berikut poinnya yang harus kamu perhatikan dan akan kamu penuhi nantinya pada sebuah pembuatan surat lamaran pekerja. Nah, alangkah baiknya kita bahas dulu one by one ya. The first atau yang pertama your email ya. Jadi di dalam sebuah surat lamaran kamu harus mencantumkan dengan jelas nama, email atau dengan alamatmu, address. And the second is date. Itu di situ jelas tanggal atau hari kamu buat surat itu ya. Yang ketiga the hiring manager. Ini adalah nama perusahaan yang dilamar, alamat dan email. Nah, di sini tempat atau perusahaan yang ingin kamu tuju harus lengkap dan jelas dibuat dengan lengkap alamatnya serta email. And the next is salutation. And the next is salutation ini adalah pembukaan dalam surat. Nah, di sini adalah pembukaan atau awalan surat yang kamu gunakan adalah bersifat resmi ya. Next, ya opening paragraph, pembukaan yang menyebutkan posisi apa dan di mana kamu mendapat informasi pekerjaan tersebut. Nah, entah dari majalah, internet, atau yang lain-lainnya. Kamu utarakan di dalam surat dengan bahasa resmi dan sederhana dan mudah dipahami. And the next is body paragraph. Isi paragraf yang menjelaskan bagaimana kamu dapat mengisi posisi yang dibutuhkan. Dalam body paragraph, seorang pelamar kerja dapat menulis hal-hal secara detail namun tetap relevan dengan pengalaman dan pencapaianmu. Nah, yang artinya kamu harus menjelaskan bagaimana kamu dapat mengisi posisi yang dibutuhkan dengan relevan dan pengalaman pencapaianmu ya. Jangan kamu lebih-lebihkan, jangan di luar dari pencapaian. Next, closing paragraph. Nah, di sini penutup atau paragraf penutupnya berisi ucapan terima kasih, penawaran serta ajakan agar pihak yang berwenang dapat memberi informasi lebih lanjut. Nah, jadinya kami situ tuangkan
ucapan rasa terima kasihmu. Nah, seperti biasa dalam Indonesia, kiranya Bapak memberi atau memposisikan saya di perusahaan yang Bapak pimpin. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kamu tuangkan di situ di closing paragraph. And the next complementary clause. Ini dia adalah salam penutup. Atau tadi ada salutation, ini adalah complementary clause sebagai penutup. Ya. Dan the next is signature. Kamu di situ tuangkan tanda tanganmu. Harus lengkap dengan nama sebagai tanda kamu yang membuat pernyataan atau surat lamaran pekerjaan. Oke adik-adik ya, ini dia kita perhatikan contoh surat yang sudah saya sebut tadi poin per poin. Kita perhatikan adakah melengkapi poin pertama sampai ke 9. Nah, di sini saya cantumkan sudah memenuhi. Yang pertama itu email kamu ya, nama kamu harus kamu cantumkan, the sender address atau pengirim surat itu ya yang di atas. Yang kedua itu date, itu adalah tanggal atau identitas hari yang kamu kirim. Dan selanjutnya the address, ini adalah alamat perusahaan yang dituju ya, kamu cantumkan di situ. Lalu perhatikan lagi salutation, ini adalah tadi salam pembuka ya. Di dalam salam pembuka ini gunakanlah bahasa yang resmi, sopan dan mudah dipahami ya. Opening paragraph. Di dalam paragraf terdapat ada 3 bagian. Opening paragraph, content, closing paragraph. Opening paragraph itu adalah pembukaan. Dan content is isi atau inti daripada surat tersebut. Nah, the next is closing. Ini adalah penutup daripada surat lamaranmu ya. And the last yang terakhir adalah signature. Di sini ya, say yours kindly, ada tanda tangan dan nama pembuat atau pengirim surat. Nah, kira-kira seperti itu dia adik-adik. Ya, tidak jauh berbeda dengan pembuatan surat dalam bahasa Indonesia. Oke kelas, I think enough for today ya. Nah, demikian dulu materinya, saya harap diulang-ulang agar lebih mudah dipahami. Nah, if you any question ya, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan sama saya, mari kita bahas nanti bersama-sama. Nah, untuk mengetahui kemampuan Anda sekalian, saya ingin kalian kerjakan nanti tugas yang saya lampirkan. Oke?